Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan kepada sahabat Kebun Berkah terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot yang merupakan pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang berusia antara PAUD sampai dengan sekolah menengah umum terkait tentang robotik, coding ataupun programming, animasi, serta web design. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berminat untuk berlatih terkait hal tersebut, silakan bisa mendaftarkan diri ke Suka Robot Academy Bogor yang berlama di perumahan Ciomas Riverview, Blok C10, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ataupun di Suka Robot Academy Sukabumi yang beralamat di Sukabumi, di kota Sukabumi, sahabat Kebun Berkah. Ataupun bisa menghubungi admin kami, yaitu admin Suka Robot Academy, ya. Dan juga di channel Junediono Kebun Berkah diinformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan maupun produk-produk yang dihasilkan oleh para petani kebun berkah. Untuk itu kami berharap kepada sahabat kebun berkah untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain. Serta apabila sahabat kebun berkah merasa bahwa channel ini sangat bermanfaat, silakan gabung atau join bersama kami dengan hanya membayar Rp29.900 per bulan, sahabat kebun berkah. Yang join akan menerima beberapa keuntungan, yaitu bisa mendapatkan lebih cepat video tentang sesuatu hal yang diupload pada channel ini, dan juga bisa direct ya ketika live streaming maupun yang lainnya. Untuk itu silakan sahabat kebun berkah yang berkenan untuk join, silakan klik join. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sedangkan kebun berkah sendiri merupakan perkumpulan informal yang terdiri dari beberapa penyuluh, baik penyuluh kehutanan maupun penyuluh pertanian, baik yang ASN maupun yang penyuluh swadaya masyarakat ya. Ada juga petani ya, baik petani yang individu maupun yang sudah terbentuk kelompok taninya. Dan ada juga komunitas, ada juga peneliti yang alhamdulillah telah bergabung di Kebun Berkah walaupun perkumpulan informal, sahabat Kebun Berkah. Baik sahabat Kebun Berkah, pada malam hari ini tanggal 11 Mei 2024 setelah sholat maghrib, dan nanti insya Allah akan dihentikan ketika azan Isya ya. Kali ini akan melanjutkan materi yang alhamdulillah diinformasikan ke kami oleh Pak Gatot Subiantoro. Terima kasih terkait dengan buku petunjuk teknis reklamasi hutan pasca tambang ya. Serta terima kasih Mas Hotman, Kang Hotman yang di Pustek Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan filenya ke kami melalui WA. Terima kasih sekali sahabat Kebun Berkah semua. Dan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita telah sampai kepada tahapan yang kedua, yaitu penataan lahan. Bagian kedua tentang penataan lahan dan tahapan yang ketiga kalau tidak salah ya, yaitu ya benar ketiga, yaitu pengelolaan air ya. Dan hari ini atau malam hari ini kita akan melanjutkan pada tahapan yang keempat pada bagian yang kedua, yaitu pengaturan bentuk lahan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, pengaturan bentuk lahan yang akan direklamasi disesuaikan dengan kondisi topografi dan hidrologi setempat ya. Untuk ini ada beberapa kegiatan yang maksud di dalam pengaturan bentuk lahan. Yang pertama adalah pengaturan bentuk lereng.
Pengaturan bentuk lereng bertujuan untuk mengurangi kecepatan limpasan atau runoff, erosi, sedimentasi, dan longsoran. Oleh karena itu, bentuk dan desain kemiringan lahan atau slope harus datar sampai landai. Minimal rasio adalah 4:1 dengan kemiringan maksimal 25% atau sesuai dengan hasil kajian geoteknik yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebaiknya kondisi lereng tidak dibuat terlalu tinggi. Jika terpaksa tinggi, desain perlu dibentuk berteras-teras sesuai dengan persentase kelerengannya. Ya, jadi ada beberapa teras ya yang bisa sahabat kebun berkah buat. Namun sahabat kebun berkah sebenarnya untuk teras ini sahabat kebun berkah bisa membuka video di channel Junediono Kebun Berkah ini karena kami sudah pernah membahas terkait dengan teras ini ya. Namun baiklah kita ulangi saja ya biar menjadi satu kesatuan. Tapi kalau ingin lebih lengkap lagi, sahabat kebun berkah bisa mengklik video di channel Junediono Kebun Berkah terkait tentang penerapan teras ini ya. Yang pertama adalah teras datar. Teras datar digunakan jika kemiringan lereng kurang dari 5% dan kedalaman tanah pucuk atau topsoil kurang dari 30 senti ya, kurang dari 30 senti. Ini sahabat kebun berkah ada tabel yang bagus ya, tabel yang bagus terkait dengan perlakuan konservasi tanah. Nah, saya share aja ya sahabat kebun berkah. Nih, sahabat kebun berkah ada sebuah tabel perlakuan konservasi tanah. Kolom paling kanan adalah kelerengan dalam persen ya. Apabila sahabat kebun berkah kelerengannya di atas 4%, maka ada SPA ya di sini ya. Ada SPA, ada juga penanaman secara agroforestry ya. Ini ya, sahabat berkah. Ada juga hillsided, ada teras bambu, teras individu, teras kebun, teras alis, ada tanaman bunga teras ini ya untuk salah sahabat berkah, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali bahwa untuk saya salah baca kolom besar keberkah kelerengan di atas 40%. Ternyata ada ini sahabat keberkah paling kiri ya. Ada vegetasi tetap atau tanaman tahunan, ada hutan lindung ya. Nah, ini dia. Mohon maaf ya sahabat keberkah. Ya, untuk 5-40% ini baru ini ya, ada hillside beach sampai dengan SPA. Sedangkan 15 sampai 25 kita lihat ternyata ada teras bangku, teras kudan, teras kredit, tanaman buat teras, ada agroforestry, ada SPA. Ada 8 sampai 25 disarankan ini teras kudan sama SPA ya. Dan 08 0 sampai 8% ini ada cover crop, teras datar, dan SPA. Ini sahabat kebun berkah apa namanya gambar yang sangat memudahkan kita ya untuk mencocokkan antara persentase kelerengan dengan perlakuan konservasi tanah dan airnya ya sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait tentang teras datar. Teras ini memerlukan drainase yang baik ya, dan dibuatkan tanggul-tanggul serta saluran air yang ditanami vegetasi rumput atau vegetasi lainnya untuk menahan erosi ya, sahabat kebun berkah. Kita lihat ya, ada gambarnya juga nih, sahabat kebun berkah terkait tentang teras datar. Kita lihat ya. Nah, ini dia gambar teras datar sahabat kebun berkah. Ini ada saluran airnya ya, ini sahabat kebun berkah yang dipersoalkan
tanda tangannya ya, tanda tangan pria. Ini adalah kemiringan atau struknya. Ini ada bidang polos ya, ini bidang polos. Ini ada hujan ya, yang ditanami dengan rumput-rumputan ya. Inilah, ini adalah kontur sahabat kebun berkah. Ini adalah kontur. Ini adalah contoh gambar dari teras datar sahabat kebun berkah. Yang selanjutnya adalah teras guludan atau yang kedua. Teras guludan digunakan jika kemiringan lereng 8 sampai 40% dan permeabilitas tanah cukup tinggi. Beda tinggi antar guludan sekitar 1,25 meter. Sebaiknya guludan ditanami legum atau rumput dan perlu dipangkas secara teratur. Mulsa hasil pangkasan bisa digunakan sebagai penutup di guludan untuk menahan erosi dan sedimentasi dari lereng bagian atas. Pada teras ini bisa disebar tanah pucuk, dangkal, dan berpasir. Untuk kemiringan di bidang olahan diusahakan tetap 7% dan ditanami vegetasi yang bisa menguatkan atau menahan tanah agar tidak terjadi longsor. Sahabat kebun berkah, ini adalah gambar untuk teras guludan. Kami share ya, sahabat kebun berkah. Ini sahabat kebun berkah, gambar untuk teras guludan. Ini adalah kemiringannya ya, sahabat kebun berkah. Antara 8 sampai 40%. Ini adalah bidang olah atau PO. Ini sahabat kebun berkah bisa menanaminya ya dengan tanaman-tanaman hijau, tanaman yang lainnya juga. Ini ada guludannya ya, guludannya dan ditanami rumput ya, ditanami rumput dan ini ada saluran air, ada saluran air ya yang cukup milik. Ini adalah contoh gambar dari teras guludan. Baik sahabat kebun berkah, yang ketiga, jenis teras yang ketiga adalah teras kredit. Teras kredit digunakan pada lereng 3-15% untuk tanah dangkal dan pada lereng 3-40% untuk tanah dalam. Jarak antar guludan sekitar 5-12 meter. Pada teras kredit, guludan ditanami tanaman penguat seperti rumput dan legum. Namun jenis teras ini tidak cocok untuk vegetasi yang peka terhadap longsor ya. Jadi hati-hati sahabat kebun berkah. Ketika sahabat kebun berkah membuat teras kredit, harus memilih jenis vegetasi yang memang menguatkan ya, menguatkan tanah agar tidak longsor, bukan malah sebaliknya ya, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, kita lihat gambarnya ya, terkait tentang teras kredit ini ya. Nah ini sahabat kebun berkah, teras kredit. Ini adalah kemiringan ya, lerengnya ya, lereng aslinya ini. Nah, terus yang hijau ini adalah bidang olah. Nah, ini adalah garis kontur ya. Di bidang olah, bidang olah. Ini ada guludan ya. Guludan, sahabat kebun berkah bisa membeli batu ya, kuat ataupun rumput, legum ya, tanaman-tanaman legum yang menguatkan guludan ini. Dan bisa juga memberikan tanaman penguat ya, untuk menguatkan guludan-guludan tadi. Dan harus dipilih ya sahabat kebun berkah karena memang kelerengannya lumayan ini ya. Jadi harus dipilih tanaman-tanaman kuatnya tentunya yang berakar dalam ya sahabat kebun berkah. Ada juga rumput vetiver mungkin ya, bisa ditanam di sini sebagai penguat guludan tadi. Teras yang keempat adalah teras kebun, sahabat kebun berkah. Teras kebun digunakan jika kemiringan lereng antara 10-30% dan kedalaman solum tanah lebih dari 30 cm.
Untuk lebar teras kurang lebih 1,5 meter dan di luar teras ditanami tanaman penutup keras ya. Jenis teras ini cocok untuk ditanami tumbuhan perkebunan atau tanaman tahunan. Teras ini direkomendasikan untuk jenis tanah dengan daya serap yang lambat, seperti tanah liat ya, sahabat kebun berkah. Baik, kita tunjukkan gambar teras kebunnya ya. Ini sahabat kebun berkah, teras kebunnya ya. Ini Mas lerengannya ya. Ini memang keren sekali ya. Ini adalah rumput penguatnya. Ini adalah kontur ya. Ini adalah bidang olah. Ini adalah lubang tanaman ya. Ini ada lubang tanaman ya. Yang bisa sahabat kebun berkah tanam. Ini ada rumput-rumput ya. Penguat juga. Ini ada tanaman taburan atau tanaman perkebunan ya. Yang bisa kita gunakan di dalam teras kebun. Ini adalah sahabat kebun berkah contoh dari teras kebun. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk yang kelima adalah teras bangku. Teras bangku digunakan jika kemiringan lereng lebih dari 15%. Teras ini dibuat sejajar dengan kontur ya, dengan interval tinggi yang dihitung berdasarkan kemiringan lereng. Bidang olah dibuat miring ke dalam dengan kemiringan 1-3%. Tinggi guludan teras sekitar 20 cm dengan lebar dasar 20 cm. Lereng teras ditanami rumput seperti rumput gajah, Brachyria brizanta, rumput selaria, akar wangi, dan lain-lain ya, sebagai penguat tanah. Yang keenam adalah teras alis atau teras tidak kontinu atau teras diskontinu. Teras ini digunakan pada lereng yang curam, tetapi hanya sedikit lahan yang bisa diolah. Manfaat dari teras ini adalah air tidak terkonsentrasi di saluran dan hanya dialirkan ke tempat teras dibuat. Ini juga disebut rorak ya, seperti rorak sahabat kebun berkah. Ukuran teras disesuaikan dengan vegetasi yang akan ditanam. Biasanya panjang sekitar 1,5 meter dan lebar 0,5 sampai 1 meter. Jarak antar teras disesuaikan dengan jarak tanam tanaman pokok. Baik, sahabat kebun berkah, untuk lebih memahami kita bagi layar gambarnya ya. Nah, inilah sahabat kebun berkah, teras alis ya atau teras discontinue. Ini bentuk-bentuk terasnya ya. Nanti aliran airnya bisa ke sini ya. Nah, ini seperti teras discontinue dan potong-potongnya dan air mengalir ke sini. Nah, ini adalah rumput-rumputan biasa berkumpul ya, inilah rumputnya ya sebagai penguat dan memang tidak olahnya sempit ini cepat berkah. Bisa ditanam di sini. Nah, ini sini ya tanaman kayunya ya. Bila sahabat kebun berkah, jenis teras yang terakhir ya, teras discontinue atau orak ya, ataupun teras alis namanya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, poin yang kedua di dalam pengaturan bentuk lahan yaitu pengaturan saluran pembuangan air ya. Untuk saluran pembuangan air dianjurkan penampangnya berbentuk trapesium atau parabolik. Penampang saluran pembuangan air tidak disarankan bentuk persegi atau segitiga karena lebih berpotensi menimbulkan erosi dan sedimentasi ya. Ini bisa kita lihat gambarnya yang dianjurkan ya, membuat saluran SPA-nya. Nah, saluran persegi tidak dianjurkan ya,
karena akan menyebabkan potensi erosi. Yang dihasilkan adalah bentuk B dan C, ya, penampang parabolik dan penampang trapesium. Untuk saluran air yang berada pada kemiringan curam atau pada bangunan drop structure, bisa digunakan batu-batu besar atau ban-ban bekas yang diletakkan di saluran. Tujuannya untuk memecah aliran air sehingga memperlambat laju kecepatan air dan mengurangi daya rusak air terhadap saluran yang mengakibatkan erosi saluran. Hal yang ketiga adalah pengamanan biji kadar rendah atau low grade. Kualitas bahan tambang yang diambil bervariasi mulai dari low grade sampai high grade. Saat ini permintaan pasar dan teknologi pengolahan masih cenderung mensyaratkan kualitas menengah ke atas. Namun demikian, potensi low grade cukup besar dan pada masa mendatang dapat bernilai ekonomis. Potensi low grade yang cukup besar harus ditempatkan sesuai dengan ketentuan baik letaknya maupun tekniknya agar tidak tererosi atau hilang ketika ditimbun dalam waktu yang lama dan tidak menimbulkan dampak lingkungan, ya. Ini jadi low grade ini misalkan batu bara yang rendah low-nya apa namanya grade-nya, kita harus atur ya untuk diamankan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Tempat penimbunan low grade dapat didesain berbentuk bukit atau tertanam di bawah permukaan tanah, tergantung pada ketersediaan lahan dan material penutup. Jika disimpan dalam waktu yang sangat lama, tempat penimbunan low grade juga perlu direklamasi. Namun jika jumlahnya tidak banyak, cukup sampai dengan penanaman cover crops. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, tahapan yang kelima di dalam penataan lahan adalah pengelolaan tanah pucuk. Untuk pengelolaan tanah pucuk dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pengupasan dan penyimpanan tanah pucuk. Pengupasan dan penyimpanan tanah pucuk menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan hasil reklamasi. Sebaiknya metode direct spreading diterapkan pada saat reklamasi untuk meminimalkan waktu, tenaga, dan biaya dalam pengelolaan tanah pucuk. Metode ini mengkondisikan tanah pucuk yang dikupas sebaiknya langsung diangkut dan disebarkan di zona penataan lahan, sehingga kondisi tanah pucuk masih bagus saat ditebarkan. Kekurangan metode ini adalah tidak bisa diterapkan pada awal penambangan karena belum ada lahan yang akan direklamasi. Namun seiring dengan perkembangan zona penambangan dan adanya zona yang akan direklamasi, sebaiknya metode direct spreading perlu dilakukan. Selain mengurangi waktu, tenaga, dan biaya pelaksanaan, kondisi tanah pucuk bisa langsung mendukung tumbuhnya tanaman sehingga penyesuaian dan perbaikan kesuburan tanah bisa diminimalkan, ya. Yang kedua di dalam pengelolaan tanah pucuk adalah penebaran tanah pucuk. Ada beberapa metode yang dilakukan. Metode yang pertama adalah metode perataan tanah. Metode perataan tanah ini dapat dilakukan jika jumlah lapisan tanah pucuk tersedia relatif banyak. Setelah dilaksanakan pengaturan bentuk lereng dengan perataan lapisan penutup atau overburden, tanah pucuk ditebar seturut ketebalan tertentu, ya. Tebal perataan tanah disesuaikan dengan persyaratan untuk jenis tanaman yang akan ditanam. Pada saat penimbunan kembali, lapisan tanah pucuk berada di bagian atas dari tanah penutup yang relatif miskin unsur hara. Kelebihan pada penerapan metode perataan tanah adalah tingkat keberhasilan reklamasinya yang paling tinggi, proses pengerjaan relatif mudah, dan kondisi tapak yang bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Sedang kekurangannya adalah jumlah tanah pucuk dibutuhkan cukup banyak dan waktu pengerjaan relatif lama. Metode yang kedua adalah metode tumpukan atau metode guludan.
Metode ini dilakukan dengan membuat guludan atau membuat tumpukan tanah pucuk dalam satu barisan dengan ketinggian tertentu dan jarak antar tumpukan disesuaikan dengan jenis vegetasi yang akan ditanam. Kelebihannya, keberhasilannya tinggi dan bentuk rekayasa lahan efektif serta cocok diterapkan pada lahan-lahan bekas galian yang miskin hara. Namun kekurangannya adalah tanah pucuk yang dibutuhkan cukup banyak, waktu pengerjaan relatif lama, biaya cukup besar, serta perlu tambahan unsur hara pada media tanam untuk mengganti dan menutup lubang galian untuk lahan kritis tersebut ya. Metode yang ketiga adalah metode pot atau lubang tanam. Metode ini dilakukan dengan membuat pot atau lubang-lubang tanam berjarak tertentu. Selanjutnya, tanah pucuk diletakkan di lubang-lubang atau pot tersebut untuk tempat penanaman. Metode ini dapat dilakukan apabila jumlah tanah pucuk terlalu sedikit. Cara ini membutuhkan kegiatan tambahan yaitu membuat lubang-lubang atau pot untuk meletakkan lapisan tanah pucuk yang nantinya akan digunakan untuk penanaman. Menabaran tanah pucuk, proses pemadatan perlu dilakukan secermat mungkin agar tanah tidak terlalu padat dan cocok sebagai media tumbuh tanaman. Proses penebaran tanah pucuk bisa merujuk pada SNI 6621 tahun 2016 tentang tata cara pengelolaan tanah pucuk pada kegiatan pertambangan serta perubahannya. Itulah sahabat kebun berkah terkait dengan bagian yang kedua terkait penataan lahan ya, mudah-mudahan nanti akan kita teruskan di bagian ketiga ya, di dalam reklamasi hutan pasca tambang. Sampai sini ya sahabat kebun berkah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat kebun berkah dan jangan lupa untuk subscribe dan share terkait channel ini ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk membahas bagian yang ketiga, dari pasca reklamasi hutan pasca tambang. Apa bagian ketiga itu? Nanti kita ikuti ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.